Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat SMA, MA, dan SMK. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Bulu. Dengan saya sendiri, Pusaka Bintang Merah sebagai pembicara 3. Dan saya Hasna Kamila Ali sebagai pembicara pertama. Dan saya Zakia Fatma Sadisa sebagai pembicara kedua. Halo semua, di sini saya sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan mengenai alasan mengapa kami tidak setuju terhadap kebaruan kurikulum yang saat ini diterapkan di Indonesia. Kami menilai bahwa kebaruan kurikulum menimbulkan tantangan besar yang belum dapat terselesaikan secara menyeluruh, baik oleh pendidik, peserta didik, maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Seperti halnya kebaruan pendidikan yang diperkenalkan, kurikulum merdeka. Mungkin terlihat inovatif, namun pada praktiknya, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tidak semua guru memiliki pemahaman yang cukup tentang kurikulum baru ini. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan pelatihan yang optimal, sehingga dalam proses pembelajaran masih ada kendala. Kedua, tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang implementasi kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada proyek. Sekolah-sekolah di daerah tertinggal misalnya, kesulitan menyesuaikan diri karena keterbatasan fasilitas dan akses teknologi. Ketiga, terlalu seringnya perubahan kurikulum dalam waktu yang singkat menimbulkan ketidakstabilan dalam dunia pendidikan. Seakan-akan setiap pergantian kebijakan selalu diikuti oleh pergantian kurikulum, di mana tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kurikulum di sebelumnya. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa kebaruan kurikulum belum layak untuk diterapkan secara menyeluruh. Sebelum mengubah sistem, sebaiknya pemerintah dan pihak yang terkait memastikan kesiapan dari seluruh unsur pendidikan agar perubahan tidak justru menjadi beban tambahan bagi guru dan murid. Cukup dari saya. Halo semuanya, saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra akan memperkuat pandangan tim kami bahwa kebaruan kurikulum yang diterapkan saat ini belum layak untuk dijalankan secara menyeluruh. Kali ini saya akan membahasnya melalui sudut pandang fakta lapangan dan dampak nyata yang dirasakan oleh para pelaku pendidikan. Dengan membawakan data dan riset yang menunjukkan bahwa kebaruan kurikulum saat ini masih bermasalah. Pertama, mari kita lihat dari sisi kompetensi guru. Survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 61,7% guru merasa belum cukup memahami kurikulum merdeka dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Ini menandakan bahwa meskipun kurikulum baru sudah dicanangkan, tetapi para pelaku utama yakni guru masih belum siap secara mental dan teknis. Kedua, dari sudut pandang pemerataan akses. Laporan Komnas Pendidikan pada tahun 2023 menyatakan bahwa implementasi kurikulum baru justru memperbesar ketimpangan karena sekolah di daerah masih minim fasilitas dan pendampingan. Hal ini menguatkan bahwa kurikulum yang katanya merdeka justru menciptakan jurang besar antara sekolah kota dengan sekolah daerah. Yang ketiga, komentar dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga memperkuat argumen ini. Mereka mengatakan bahwa perubahan kurikulum seringkali tidak dibarengi dengan kesiapan pendidik dan fasilitas sekolah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak efektif. Perubahan sistem pendidikan seharusnya tidak hanya mempercantik konsep, tapi memastikan infrastruktur dan SDM-nya benar-benar memadai. Yang keempat, berdasarkan studi dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan (Puslitjak) pada tahun 2023 disebutkan bahwa sebanyak 45% sekolah belum mampu menjalankan prinsip diferensiasi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.
Ini berarti hampir setengah dari sekolah di Indonesia belum siap menjalankan tuntutan inti dari kurikulum ini. Kelima, dampaknya terhadap siswa juga tidak bisa diabaikan. Menurut media Tirto dan Kompas tahun 2023, banyak siswa yang merasa kebingungan dengan tugas-tugas proyek yang justru lebih memberatkan daripada pembelajaran biasa. Artinya, alih-alih menyenangkan dan membebaskan, kurikulum baru ini justru menambah tekanan psikologis pada peserta didik yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran terbuka. Namun, tantangan ini tidak hanya terlihat dari kacamata nasional. Jika kita tarik dari skala global, Indonesia pun masih menghadapi ketertinggalan dalam kualitas pendidikan. Berdasarkan laporan PISA pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara dalam hal literasi membaca dan ke-73 dalam kemampuan matematika. Dengan kondisi seperti ini, kami mempertanyakan, apakah kebaruan benar-benar menjawab kebutuhan atau justru menjadi beban tambahan bagi guru dan siswa? Inovasi pendidikan memang penting, tapi harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan, bukan sekedar ambisi di atas kertas. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya sebagai pembicara 3 dari tim menolak kebaruan kurikulum akan menyampaikan kesimpulan dari debat kali ini. Yang pertama, guru belum siap menghadapi kurikulum baru. Survei Kemendikbudristek menyatakan bahwa lebih dari 60% para guru belum sepenuhnya memahami kurikulum merdeka dan membutuhkan pelatihan lanjutan. Jika para guru saja belum siap, apalagi para murid. Kedua, fasilitas sekolah yang tidak merata. Banyak sekolah di daerah tertinggal tidak memiliki akses teknologi dan sarana pendukung. Hal ini membuat penerapan kurikulum berbasis proyek tidak dapat dijalankan secara adil. Yang ketiga, perubahan kurikulum terlalu sering terjadi. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakstabilan. Tanpa evaluasi menyeluruh dan kesiapan yang matang, perubahan hanya akan menjadi beban tambahan. Ditambah lagi, data menunjukkan bahwa siswa merasa terbebani dengan tugas proyek yang diberikan. Artinya, kurikulum yang katanya menyenangkan malah hanya akan menambah tekanan bagi para siswa. Maka, kami menyimpulkan bahwa kebaruan kurikulum belum layak diterapkan secara menyeluruh. Sebelum berubah, pastikan semua unsur pendidikan benar-benar siap. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah baru. Kita semua tentu mendambakan pendidikan yang mampu membentuk generasi muda yang cerdas, tangguh, dan juga berkarakter. Namun, cita-cita itu tidak bisa dicapai hanya dengan mengganti kurikulum saja, melainkan melalui proses yang terencana, adil, dan juga menyeluruh. Perubahan tanpa kesiapan hanya akan memperlebar kesenjangan dan juga memperlemah semangat belajar. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada penguatan kualitas guru, pemerataan fasilitas, dan juga evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum yang ada. Mari kita benahi yang lebih mendasar terlebih dahulu, agar setiap kebijakan benar-benar menjadi solusi, bukan menjadi wacana perubahan saja. Kami bukan menolak perubahan, tapi kami menuntut kesiapan. Karena masa depan pendidikan bukan untuk diuji coba, tapi untuk dipersiapkan dengan matang. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.